that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukses. Bertemu lagi dengan saya, Ade Irma Syukrani dengan NPM 2340147001. Saya Nanda Fadila dengan NPM 2340147003. Saya Lili Pia dengan NPM 23401473. Saya Cici Faradila dengan NPM 2340147113. Di bisnis Bersuara. Di episode kita kali ini, kita akan ngobrol santai lagi bersama perusahaan Trek Astra Rent a Car mengenai manajemen resiko. Penasaran kan gimana keseruannya? Yuk ikuti kami. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Nah Sobat Sukses, kali ini kita akan ngobrol santai lagi nih mengenai topik yang gak kalah menariknya, yaitu manajemen resiko. Kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Johri selaku koordinator driver di perusahaan ini. Salam kenal Bapak. Salam kenal. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol bareng kami di sini. Nah, sebelumnya kita bahas lebih jauh, mungkin banyak yang belum tahu apa sih perusahaan Trek Astra Rent a Car itu. Mungkin bisa diceritain sedikit mengenai profil singkat perusahaan ini dan bergerak di bidang apa? Jadi Trek ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa rental unit kendaraan mobil. Jadi misalnya kalau teman-teman nih misalnya butuh driver profesional, butuh unit-unit kendaraan yang seperti di bawah itu misalnya Ricon atau mobil apa. Jadi artis-artis BCL itu itu mereka punya kita. Berarti itu sewanya nggak cuma harian tuh atau ada cuma harian? Bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan. Jadi begitu ya guys, ternyata Trek Astra Rent a Car itu merupakan penyedia jasa transportasi yang lengkap khususnya di Balikpapan. Jadi kalau kalian butuh sewa mobil harian, mingguan, atau bulanan yang selalu dalam kondisi prima dan siap dipakai dengan harga yang terjangkau, bisa langsung sekalian promosikan. Iya. Nah, dengan bisnis sebesar ini, apa manajemen risiko sudah menjadi bagian dari strategi perusahaan? Sudah. Jadi kalau misalnya semua yang punya perusahaan itu pasti manajemen risikonya pasti udah tertata rapi ya kan. Namanya kita perusahaan nggak mungkin sejauh ini berjalan tanpa adanya misalnya nih ada risiko yang terjadi dari pihak perusahaannya pun pasti tahu kan gimana sih caranya penanggulangan agar risiko itu tidak terjadi lagi. Nah makanya itu dari awal perusahaan ini berdiri sampai sekarang ini bertahan itu pasti semuanya sudah ada yang namanya manajemen risiko. Baik, jadi bisa kita lihat bahwa manajemen resiko di Trek Astra memang sudah menjadi bagian dari strategi di perusahaan untuk melindungi aset dan menjaga kelancaran operasional perusahaan. Kalau kamu boleh tahu nih Mbak, Pak, mungkin untuk tadi kan sudah ada nih manajemen resikonya. Dalam beberapa tahun mungkin selama perusahaan ini berdiri, itu pasti kan ada yang namanya resiko-resiko tertentu. Itu ada nggak sih resiko yang mungkin bisa tergolong kayak resiko yang besar mungkin dari kecil, besar, dan sedangnya sendiri? Ini risiko tadi ya. Semua sih perusahaan punya risiko ya. Apalagi kita di sini bergerak bagian kendaraan di jalan lah ya. Risiko itu selalu ada menghantui kita karena di jalan itu risiko semua. Risiko kecilnya seperti kita bilang tadi, kita keluar dari sini aja, keluar dari trek sini, tiba-tiba ada motor yang laju dari sana, itu langsung nabrakin mobil kita, lecet atau penyok, itu risiko yang kecil. Bisa jadi di sini risiko besar juga kalau mobil lawan mobil dari sana laju gitu kan, kita nggak tahu karena di sini kita banyak teman-teman driver keluar misalnya di malam hari juga, takutnya ada dari sana sudah lampu hijau langsung laju, nggak lihat di sini atau dalam kondisi kurang tidur segala macam, bisa jadi gitu risiko besarnya. Kalau risiko lebih besar lagi apalagi ke bagian kita keluar kota lah ya, kita keluar kota ke Balikpapan, ke Samarinda atau ke Sangatta. Nah, di Bukit Suharto lah ya, di Bukit Suharto atau di tol pun di situ risikonya lebih besar juga.
bisa terjadi kecelakaan atau mobil masuk ke dalam jurang atau tertimpa pohon. Itu risiko besar juga situ. Berarti guys, resiko di perusahaan ini itu seperti mungkin dari yang kecil tuh seperti mobil yang tertabrak dari belakang seperti dan resiko besarnya itu karena mungkin yang masuk jurang tadi itu ya Pak. Masuk jurang atau tertimpa pohon segala macam. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih ternyata perusahaan ini juga sama seperti perusahaan lain yang tetap mengalami resiko-resiko tersendirinya. Itu. Tadi kan itu ada macam-macam resikonya seperti itu ya Mbak. Mungkin kalau untuk cara menangani masing-masing resiko ya tergantung golongan dari yang kecil, sedang, dan besar itu apakah sama atau mungkin ada hal yang berbeda dari ketiga resiko tersebut? Untuk menangani ya, tapi nggak bisa kita menangani atau kita hanya berantisipasi aja sih. Antisipasi risiko teman-teman ini sebelum bertugas kita tes tensinya dulu, kita panggil pembekalan tentang menyetir, pembekalan kita cek mereka tidurnya juga. Takutnya mereka kurang tidur, ngantuk di jalan berisiko bagi dia sendiri dan orang lain. Lalu mungkin untuk tadi kan juga sudah diberitahu nih tentang resikonya, terus cara menanganinya. Kalau kita bicara tentang resiko, tentunya kita nggak bisa dipisahin dari sama yang namanya asuransi ya Pak ya. Mungkin untuk perusahaan ini apa sudah ada asuransinya juga? Mungkin untuk asuransi bagi karyawan atau asuransi bagi perusahaannya? Sudah ada sih. Baik itu dari gedungnya atau unit segala macam, semua unit yang kita beli segala macam itu langsung kita asuransikan. Begitupun dengan karyawannya yang bersangkutan. Jadi misalnya driver ini kan itu asuransinya sudah ada, misalnya asuransi kecelakaan kerja, itu lain lagi dengan asuransi BPJS kesehatannya. Kalau ketenaga kerjaan itu lebih besar, misalnya contoh patah tulang segala macam itu nggak ditanggungkan sama BPJS kesehatan kan, tapi itu ditanggung sama BPJS ketenaga kerjaan. Jadi beda prosedurnya di rumah sakit itu nanti. Apalagi kita ini fokusnya di jalan raya ya, resikonya kayak semuanya itu besar kali. Iya. Jadi berarti ada asuransi lain selain BPJS ketenaga kerjaannya ya? Kalau untuk karyawannya ini ada sih asuransi. Yang itu ada sih asuransi tersendiri lagi selain BPJS. Berarti perusahaan ini ada sendiri selain BPJS Ketenagakerjaan, mereka juga memberikan asuransi lain. Mungkin untuk karyawan tetapnya seperti itu, mungkin ada asuransi selain asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya nih Pak, kalau soal menganalisa risiko, Trek Astra ini lebih sering memakai metode yang seperti apa ya? Kualitatif kah atau kuantitatif? Kami kepengen tahu nih Pak, bagaimana sih cara perusahaan ini menggabungkan data historis kecelakaan dan kerusakan untuk mengukur risiko tersebut. Jadi kalau misalnya itu yang pertama melakukan kualitatif dulu, dilakukan dengan diskusi ringan kemudian misalnya ada terjadi insiden, nah itu kita turun ke lapangan semuanya, misalnya operasionalnya, HSE-nya, semuanya, pimpinannya juga. Jadi banyak yang kita tanya, misalnya ini kejadiannya seperti apa, jam berapa. Nah setelah itu baru ke kuantitatif. Nah itu kita lebih ini sih, maksudnya kayak hasil-hasil dari pertanyaan-pertanyaan itu baru kita simpulkan nantinya. Oh ini misalnya nih terjadi kecelakaannya itu besar atau parah, kita kan bisa kelihatan oh kira-kira biayanya berapa sih. Jadi terkait dengan kualitatif dan kuantitatif itu dua-duanya bisa digunakan. Nah, kawan-kawan, jadi di sini bisa disimpulkan ya bahwa Trek Astra ini tidak hanya mengandalkan satu metode saja, namun menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini contohnya seperti hal-hal yang tidak terukur seperti reputasi, dan kuantitatif contohnya seperti data-data kompleks seperti data historis. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, Mbak, di dalam manajemen risiko itu kan terdapat 4 jenis risiko yang umum, risiko pasar, operasional, kredit, dan likuiditas. Nah dari keempat-empatnya ini yang paling relevan digunakan sama perusahaan ini tuh apa? Lebih ke operasional sih kita. Berarti yang paling relevan itu yang operasional.
Karena kan kita di perusahaan kan, Iya, nggak iya. mungkin operasionalnya nggak jalan gitu. Mungkin bisa disebutkan alasannya kenapa operasional. Kayak driver. Driver, kebetulan trek rental ini cabangnya ada di beberapa kota. Contohnya di Samarinda juga ada, di Berau ada, Sangatta ada, Batu Gajang juga ada. Jadi teman-teman misalnya nyewa mobil di trek, ternyata mobilnya mogok di daerah mana, kita yang terdekat kita arahkan ke sana. Itu kalau kita sudah pernah juga sih ikut di perusahaan lain lah, tanya di perusahaan dan perusahaan lain itu cabangnya sedikit, nggak kayak kita. Jadi kelebihan kita itu cabangnya ada di mana-mana sampai melaksana. Jadi kalau ada kenapa-kenapa kita cari cabang yang terdekat untuk membantu teman-teman itu, mobil mogok segala macam. Kita menangnya di situ. Oh, maksudnya gini. Jadi misalnya ada yang mau pinjam mobil untuk di Sewa. Balikpapan gini kan, tapi dia nyewanya itu sampai ke Sangatta. Nah, nggak mungkin dong dia balik ke bengkel sini. Iya. Ya, pasti dia pakai bengkel yang ada di cabang lain, misalnya yang ada di Sangatta, di Bengalon gitu. Nah, berarti bisa dilihat ya teman-teman, fokus utama Trek Astra ini ada di resiko operasional, dikarenakan langsung berkaitan dengan bisnis inti dan dapat diketahui dampak dari resiko ini bukan hanya kerugian finansial saja, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan pelanggan. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Bagaimana perusahaan menjamin transparansi dalam laporan keuangan terkait manajemen risiko, serta bagaimana Trek Astra menilai bahwa biaya mitigasi risiko seperti untuk asuransi, perawatan, dan pelatihan sebanding dengan manfaat yang didapat? Sebenarnya kalau terkait dengan perhitungannya, kita nggak bisa menyebutkan atau ngasih lihat. Cuma yang saya tahu sedikit itu misalnya ada kendaraan yang mengalami insiden gitu ya, itu kan semuanya unit-unit kita asuransikan. Jadi kalau misalnya ada insiden tersebut, kita tidak membebankan ke driver semuanya, ke teman-teman. Jadi ada kita di sini untuk biaya asuransi cuma itu aja. Kalau seharusnya misalnya ini biaya kerugian, ini biaya kerusakannya ini, kita nggak bebankan ke teman-teman driver Jadi yang itu di-cover oleh asuransinya. Terus tadi terkait dengan pelatihannya, itu maksudnya pelatihan training karyawan gitu ya. Sebenarnya rutin sih untuk itu kita lakukan juga. Sebagai pertanyaan penutup Pak, kira-kira apa pesan terpenting yang ingin Bapak sampaikan kepada para pengusaha lain yang di industri yang sama seperti Trek Astra, terutama terkait dengan manajemen risiko? Kalau misalnya kita ini kan terkait sama ya perusahaannya, misalnya harusnya sih perusahaan yang lain itu bisa memberikan yang namanya asuransi perlindungan. Itu yang utama dulu. Jadi jangan sampai nih teman-teman misalnya ngerental mobil, terus kita nggak tahu ya namanya di jalanan bisa jadi ada kondisi kayak lingkungan nggak bagus, terus hujan deras, terus nggak mungkin dong kita kayak namanya kita sudah menghindari yang namanya kecelakaan, pasti kan ada aja kejadiannya. Nah, maksudnya itu jangan, kalau di rental mobil luar itu kan pasti yang namanya nggak bisa nih mobil saya rusak semuanya harus kamu ganti, ya kan? Kalau untuk rental biasa gitu ya Mas Jari ya, ya kan kalau perorangan ya. Nah kalau misalnya kita di sini bagaimana mereka meminjam tapi enggak yang kayak ibu ini customer kita gitu loh, jangan sampai yang kayak terjadi insiden seperti ini, pasti kan udah mengalami kerugian dan dengan terjadinya insiden pasti kan mereka yang tambah kayak udah aku kecelakaan, misalnya patah tulang, kenapa disuruh ganti unitnya lagi, pasti kan mereka kan kayak belum baru pasti kan. Jadi ya itu sih kita asuransikan semuanya itu. Jadi jangan sampai kayak misalnya terjadi kerusakan atau kecelakaan apapun itu semuanya dari perusahaan yang tahu. Luar biasa sekali. Jadi obrolan kita pada hari ini itu semoga bermanfaat buat kita semua, tentunya mahasiswa kita ini dan para teman-teman yang nonton semuanya. Terima kasih kepada Mbak dan Bapak yang sudah mengisi sebagai narasumber hari ini. Semoga Trek Astra semakin maju dan sukses ke depannya. Amin.
Jadi, hasil podcast kita hari ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan Trek Astra Rent a Car ini merupakan penyedia jasa transportasi yang lengkap. Nah, kalau kalian mau sewa mobil untuk harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan dalam kondisi prima dan siap dipakai, bisa langsung mengunjungi website di bawah ini. Ada beberapa resiko yang telah dihadapi oleh perusahaan ini. Nah, resikonya itu dari resiko yang paling kecil hingga yang paling besar. Karena terjadi resiko-resiko tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk meminimalkan dampak dari resiko tersebut. Seperti perusahaan ini mengcover asuransi bagi perusahaannya dan bagi karyawannya di luar dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain dari asuransi tersebut, perusahaan juga melakukan evaluasi rutin dan meng-cross-check sebelum mulai perjalanan. Perusahaan ini menerapkan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif, untuk menganalisa resiko tersebut. Dan manajemen resiko yang paling relevan di perusahaan ini adalah resiko operasional. Untuk laporan keuangan, mereka tidak bisa menyebutkan terkait perhitungannya, melainkan mereka memberikan contoh. Misalnya, jika terjadi insiden atau kecelakaan, mereka tidak akan membebankan kerugian yang didapatkan oleh perusahaan kepada driver-drivernya, melainkan perusahaan melindungi mereka dari kerugian finansial dengan membebankan sisa kerugian dari skema asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan ini juga melakukan pelatihan secara rutin kepada para driver-drivernya agar tidak terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan demi keselamatan bersama. Berarti, perusahaan Trek Astra Rent a Car ini sudah menerapkan manajemen risiko sebagai strategi inti perusahaan untuk melindungi aset dan menjaga kelancaran operasional perusahaannya. Jadi, pesan yang kita dapat dari obrolan kita mengenai manajemen risiko untuk para pengusaha lainnya yang bergerak di bidang seperti Trek Astra ini, yaitu jangan pernah meremehkan manajemen risiko. Di industri ini, kita harus siap menghadapi ketidakpastian. Jangan menunggu masalah datang baru kita bertindak. Lakukan peninjauan dan perbaruan secara teratur. Ini menjadi kunci untuk menjaga bisnis tetap kompetitif dan kuat di masa depan. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you! Meanwhile, Terus aku panggil kalian tuh siapa? Nah, lu siapa? Lu siapa? Gua aja nggak kenal. Gua aja nggak kenal sama elo. Namamu siapa? Siapa kamu namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? bombastic side eye. Saya Nana Fadila dengan NPM 2. Oh iya lupa. Udah ya. 23. PM 2340. Jangan gitu nanti kamu dia lagi lomba karaoke. Apa nih? Jangan bergerak, jangan bergerak. Di Geboy, Geboy Muzair, nangeningenong, nangeningenong, peduli pos, Bandung ngetingezer. Ayo 1, 2, 3.